Tuh nge-lag, woi. Ntar. Oke, Dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Sparta. Eh, Perkenalkan, nama saya David Rahmat Kadafi dan dua teman saya yaitu Dani Aksan Arasyad dan Cakradinur Aditya. Di sini kami ingin menjelaskan tentang menerapkan dan menjelaskan konsep pengukuran risiko likuiditas. Next, Dan. Jadi di sini ada pengertian likuiditas dari beberapa ilmuwan. Jadi di sini pertama menurut Zaini itu adalah risiko yang diakibatkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat dianggunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Lalu ada menurut Adi Warman, Pak Karim itu risiko liabilitas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Lalu dari literatur yang lain, menurut Ramadiah, risiko likuiditas itu adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo atau bisa disebut funding liquidity risk atau karena suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi atau aset liquidity risk. Jadi dapat disimpulkan risiko likuiditas itu adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan. Next, Dan. Jadi di sini ada penilaian kesehatan bank. Jadi dalam satu edaran tersebut itu dijelaskan mengenai pedoman perhitungan rasio keuangan yang memuat rasio-rasio untuk mengukur kinerja pada tingkat kesehatan bank. Nah, ini dikenal dengan metode Camel. Jadi cara penilaian tingkat kesehatan bank dikenal dengan yang nama metode Camel ini. Menurut Linda Wijaya, metode tersebut berisikan langkah-langkah yang dimulai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponen tersebut. Jadi di sini ada tabel faktor penilaian dan bobotnya itu adalah penilaian kesehatan bank. Jadi di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada permodalan, komponennya itu CAR, yaitu bobotnya itu 20%. Lalu ada aset, komponennya KAP, bobotnya itu 30%. Lalu ada manajemen, itu dibagi dua. Yang pertama itu ada umum, yang kedua itu ada risiko, yang berbobot 25%. Lalu ada rentabilitas, ada ROA, ada BOPO, yang masing-masing bobotnya itu 5%. Lalu yang terakhir itu ada likuiditas, komponennya itu LDR, bobotnya itu 10%. Next, Dan. Jadi di sini ada liquidity, yaitu penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua buah rasio, yaitu rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Jadi yang dimaksudkan kewajiban bersih antar bank itu di sini antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. Jadi sementara itu yang, eh, yang termasuk dana yang diterima adalah kredit likuiditas Bank Indonesia, giro, deposito dan tabungan masyarakat. Lalu pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, yaitu tidak termasuk pinjaman subordinasi, deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan. Dan surat berharga yang diterbitkan oleh yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan. Next, Dan. Di sini ada menganalisis resiko likuiditas dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi kemampuan perusahaan. Di sini ada dari segi analisis arus kas, ada dari analisis kewajiban jangka pendek, ada terhadap arus dana jangka pendek. Jangka pendek. Next, Dan. Selanjutnya sini ada manajemen risiko likuiditas. Jadi dalam manajemen risiko likuiditas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu agar risiko yang terjadi tidak berdampak besar pada operasional perusahaan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ya, mengidentifikasi kesenjangan likuiditas. Yang kedua, melakukan mekanisme yang jelas dan terarah.
Lalu yang terakhir itu meningkatkan cadangan kas atau setara kas. Next then. Lalu ada tujuan dari manajemen risiko likuiditas. Terdapat 4 poin. Yang pertama itu memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Lalu yang kedua memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Yang ketiga menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Yang keempat itu menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Next then. Selanjutnya sini ada risiko likuiditas eh, aset atau aset liquidity risk. Jadi aset liquidity risk itu risiko pada suatu posisi yang tidak mudah untuk melakukan offsetting posisi tertentu dalam waktu singkat tanpa secara signifikan akan mempengaruhi harga pasar. Karena ketidakcukupan likuiditas di pasar eh, atau terjadi gangguan pasar. Yang kedua itu funding liquidity risk atau risiko likuiditas pendanaan. Jadi funding liquidity risk itu risiko yang timbul dari ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajibannya dan kewajiban yang datang tanpa menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima. Next dan. Di sini ada manajemen risiko likuiditas. Yang pertama itu ada kebijakan prosedur dan penetapan limit, lalu ada proses manajemen risiko likuiditas, ada identifikasi risiko likuiditas, pengukuran risiko likuiditas, dan yang terakhir itu pengendalian risiko likuiditas. Next dan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada kebijakan prosedur dan penetapan limit, di mana dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko untuk risiko likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit manajemen risiko likuiditas, bank itu wajib menyesuaikan kebijakan tersebut dengan visi misi, strategi, bisnis, dan juga tingkat risiko yang akan diambil atau appetite untuk kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia, dan juga kapasitas pendanaan bank secara keseluruhan. Nah, kebijakan dan prosedur tersebut paling kurang meliputi kewenangan dan tanggung jawab manajemen risiko, likuiditas, komposisi aset, dan kewajiban. Nah, manajemen likuiditas atas dasar jenis valuta, indikator peringatan dini, penetapan limit, stress testing, dan juga sistem informasi dan rencana pendanaan darurat. Oke, next. Nah, di sini ada proses manajemen risiko likuiditas atau identifikasi risiko likuiditas, di mana proses identifikasi ini dilakukan itu untuk mengeksponsor risiko likuiditas maupun yang akan timbul di masa datang. Nah, proses identifikasi risiko likuiditas ini merupakan proses yang berkelanjutan dan harus dilakukan secara berkala. Nah, dalam rangka melakukan identifikasi risiko likuiditas, bank itu harus melakukan analisa terhadap seluruh sumber risiko likuiditas. Nah, pengelolaan likuiditas ini dapat dilihat dari dua sisi elemen. Yang pertama itu ada elemen waktu, time, dan yang kedua elemen dampak itu severity. Nah, kebutuhan likuiditas pada masa krisis akan berbeda dengan kebutuhan likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional eh, harian dan berbeda dalam hal berbagi sumber likuiditas yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan likuiditas. Yang pertama ini struktur timing dan arus kas, terus ada kebutuhan likuiditas dalam posisi off balance sheet. Next. Nah, pengukuran rasio likuiditas yang pertama
itu bank wajib memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi risiko likuiditas secara tepat, waktu, dan komprehensif. Nah, alat pengukuran tersebut paling kurang meliputi itu ada 4. Yang pertama ini proyeksi arus kas, yang kedua ada asumsi yang digunakan, yang ketiga ada rasio likuiditas, yang keempat maturity ladder analysis liquidity gap atau gap likuiditas. Next. Nah, ada pengendalian risiko likuiditas. Nah, dalam pengelolaan likuiditasnya, bank itu harus memastikan mereka tuh memiliki kecukupan likuiditas untuk memenuhi penarikan yang terjadwal maupun tidak terjadwal dalam kondisi normal dan juga tidak normal. Nah, untuk mengelola likuiditas, biasanya bank ini melakukan proses identifikasi, ada pengukuran, monitoring, dan juga kontrol. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko. Dampak besar pada operasional perusahaan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ya, mengidentifikasi kesenjangan likuiditas. Yang kedua, melakukan mekanisme yang jelas dan terarah. Lalu yang terakhir itu meningkatkan cadangan kas atau setara kas. Next then. Lalu ada tujuan dari manajemen risiko likuiditas. Terdapat 4 poin. Yang pertama itu memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Lalu yang kedua, memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Yang keempat itu menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Next then. Selanjutnya sini ada risiko likuiditas eh, aset atau aset liquidity risk. Jadi aset liquidity risk itu risiko pada suatu posisi yang tidak mudah untuk melakukan offsetting posisi tertentu dalam waktu singkat tanpa secara signifikan akan mempengaruhi harga pasar. Karena ketidakcukupan likuiditas di pasar eh, atau terjadi gangguan pasar. Yang kedua itu funding liquidity risk atau risiko likuiditas pendanaan. Jadi funding liquidity risk itu risiko yang timbul dari ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajibannya dan kewajiban yang datang tanpa menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima. Next dan. Di sini ada manajemen risiko likuiditas. Yang pertama itu ada kebijakan prosedur dan penetapan limit, lalu ada proses manajemen risiko likuiditas, ada identifikasi risiko likuiditas, pengukuran risiko likuiditas, dan yang terakhir itu pengendalian risiko likuiditas. Next dan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada kebijakan prosedur dan penetapan limit, di mana dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko untuk risiko likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit manajemen risiko likuiditas, bank itu wajib menyesuaikan kebijakan tersebut dengan visi misi, strategi, bisnis, dan juga tingkat risiko yang akan diambil atau appetite untuk kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia, dan juga kapasitas pendanaan bank secara keseluruhan. Nah, kebijakan operasional tersebut paling kurang meliputi kewenangan dan tanggung jawab manajemen risiko, likuiditas, komposisi aset, dan kewajiban. Nah, manajemen likuiditas atas dasar jenis valuta, indikator peringatan dini, penetapan limit, stress testing, dan juga sistem informasi dan rencana pendanaan darurat. Oke, next. Nah, di sini ada proses manajemen risiko likuiditas atau identifikasi risiko likuiditas, di mana proses identifikasi ini dilakukan itu untuk mengeksponsor risiko likuiditas
maupun yang akan timbul di masa datang. Nah, proses identifikasi risiko likuiditas ini merupakan proses yang berkelanjutan dan harus dilakukan secara berkala. Nah, dalam rangka melakukan identifikasi risiko likuiditas, bank itu harus melakukan analisa terhadap seluruh sumber risiko likuiditas. Nah, pengelolaan likuiditas ini dapat dilihat dari dua sisi elemen. Yang pertama itu ada elemen waktu, time, dan yang kedua elemen dampak, yaitu severity. Nah, kebutuhan likuiditas pada masa krisis akan berbeda dengan kebutuhan likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional eh, harian dan berbeda dalam hal berbagi sumber likuiditas yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan likuiditas. Yang pertama ini struktur timing dan arus kas. Terus ada kebutuhan likuiditas dalam posisi off balance sheet. Next. Nah, pengukuran rasio likuiditas yang pertama itu bank wajib memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi risiko likuiditas secara tepat, waktu, dan komprehensif. Nah, alat pengukuran tersebut paling kurang meliputi itu ada 4. Yang pertama ini proyeksi arus kas, yang kedua ada asumsi yang digunakan, yang ketiga ada rasio likuiditas, yang keempat maturity ladder analysis liquidity gap atau gap likuiditas. Next. Nah, ada pengendalian risiko likuiditas. Nah, dalam pengelolaan likuiditasnya, bank itu harus memastikan mereka tuh memiliki kecukupan likuiditas untuk memenuhi penarikan yang terjadwal maupun tidak terjadwal dalam kondisi normal dan juga tidak normal. Nah, untuk mengelola likuiditas, biasanya bank ini melakukan proses identifikasi, ada pengukuran, monitoring, dan juga kontrol. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko likuiditas ini ada 3 di sini. Yang pertama ini menerapkan corporate governance secara efektif melalui pengawasan aktif direksi dalam melakukan kontrol terhadap risiko likuiditas. Dan yang kedua ini menetapkan strategi, kebijakan, prosedur, dan juga limit untuk mengelola serta melakukan mitigasi risiko likuiditas. Dan yang terakhir ini memiliki pengukuran risiko likuiditas yang komprehensif dan sistem monitoring itu termasuk penilaian atas arus kas saat ini dan masa depan, termasuk analisis sumber dan penggunaan dana sesuai dengan kompleksitas usaha bank dan juga lain-lain. Next. Ya, liquidity ratio ini untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas bank didasarkan atas 2 macam rasio. Yang pertama ini rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar yang ada rumusnya itu likuiditas 1 sama dengan kewajiban bersih dibagi aktiva lancar dikali 100%. Nah, penilaian likuiditas tersebut dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio sebesar 100% atau lebih dari nilai kredit 0. Dan untuk setiap penurunan sebesar 1%, mulai dari nilai kredit ditambah 1% dengan maksimumnya itu 100. Next. Nah, yang kedua ini ada rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Nah, rumusnya ini untuk yang rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank ini likuiditas 2 itu sama dengan kredit atasnya pembagi bawahnya adalah dana masyarakat dan dikali dengan 100%. Nah, penilaian likuiditas 2 itu dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio 115 atau lebih dari nilai kredit 0. Dan untuk setiap penurunan 1% itu mulai dari rasio 115%, nilai kredit ditambah 4 dengan nilai maksimumnya itu 100 sama dengan rasio sebelumnya. Next. Nah, di sini ada penyebab manajemen risiko likuiditas. Ada beberapa hal yang menyebabkan perusahaan mengalami likuiditas itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu tim analisa yang mampu, maksudnya tim analisa yang kurang mampu memberikan detail dalam hal analisis dari segi aset. Nah, bila kondisi ini tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan risiko likuiditas perusahaan menjadi semakin parah
dan akan menyebabkan kerugian bagi si perusahaan tersebut. Terus ada yang kedua ini adanya keterlambatan arus kas sehingga aktiva lancar ini tidak bisa melampaui nilai kewajiban lancar perusahaan tersebut. Nah, hal tersebut itu nantinya akan memudahkan terlihat jika sudah melakukan perhitungan pada rasio likuiditas dan angkanya juga ini akan menunjukkan posisi yang rendah daripada standar industri pada setiap jenis rasionya. Next. Nah, selanjutnya ada solusi untuk mengatasi manajemen risiko likuiditas. Itu yang pertama ada melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Ada menempatkan setiap keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga ini menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan jangka pendek. Dan terakhirnya memperhatikan setiap kebijakan moneter pemerintah. Next. Nah, di sini ada indikator peringatan dini yaitu atau early warning indicator. Itu untuk resikualitas dimaksudkan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko likuiditas. Nah, sebelum masalah likuiditas menjadi serius sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tidak lanjut mitigasi risiko likuiditas. Nah, indikator peringatan dini itu meliputi ada dua, yaitu indikator eksternal dan juga indikator internal. Nah, untuk selanjutnya ada penetapan batasan atau limit, di mana penetapan limit risiko likuiditas ini harus dilakukan secara konsisten dan relevan dengan bisnis bank, sesuai dengan kompleksitas aktivitas, toleransi risiko, karakteristik produk, jenis-jenis valuta, pasar di mana bank tersebut aktif melakukan transaksi. Nah, dana historis, tingkat profitabilitas, dan terakhirnya modal yang tersedia. Nah, penetapan limit ini itu juga harus disesuaikan dengan rencana pendanaan darurat atau liquidity contingency funding plan. Nah, untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa rencana pendanaan darurat tersebut itu dapat diterapkan secara efektif. Next. Selanjutnya ada menyediakan sumber likuiditas. Jadi sumber-sumber likuiditas bank ini dapat diperoleh dari sisi aktiva atau dari sisi kewajiban pasifa. Nah, kebutuhan likuiditas itu dipenuhi dengan kombinasi kedua sumber tersebut secara seimbang. Nah, beberapa sumber likuiditas atau sumber pendanaan yang dapat dilakukan bank dari sisi aset, sekuritasi, eh, dan juga penjualan repo aset likuid. Nah, dari sisi liability, eh, peningkatan dana pihak ketiga, penerbitan surat berharga, dan melakukan pinjaman dari bank lain. Nah, untuk cadangan likuiditas, termasuk dalam cadangan likuiditas, itu adalah simpanan pada bank sentral yang yang harus dijaga pada tingkat saldo minimum tertentu sebagai pemenuhan kewajiban pada regulator dan juga digunakan untuk keperluan operasional bank itu seperti contohnya ada clearing dan juga sebagainya. Nah, dengan demikian kas simpanan pada bank sentral dan juga simpanan pada bank lain bukan sumber likuiditas yang dapat diandalkan, nah terutama dalam keadaan krisis. Kebanyakan itu bank ini mencadangkan likuiditasnya dalam bentuk aset berkualitas tinggi yang dapat dicairkan secara high quality marketable asset. Next. Dan juga ada pinjaman. Nah, sumber likuiditas ini pada sisi kewajiban adalah dana masyarakat dan pinjaman yang dilakukan bank ke pasar untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas. Nah, dalam hal pemenuhan sumber likuiditas, bank ini harus mempertimbangkan antara lain biaya dana, jangka, waktu sumber likuiditas, dan juga konsentrasi pendanaan terhadap sumber likuiditas tertentu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Dani Ash Rakson. Di sini saya akan menjelaskan likuiditas pada Bank BRI tahun 2018.
yang dimana perhitungan likuiditas digunakan untuk mengetahui apakah mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera ditagih atau jangka pendek. Perhitungan ini menggunakan rasio loan deposit ratio atau LDR yang membandingkan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Perhitungan nilai kreditnya dengan cara untuk rasio LDR 115% atau lebih diberikan nilai kredit 0. Dan untuk yang kedua, untuk rasio LDR di bawah 115% diberikan nilai kredit 100. Nah, pada tahun 2018, eh, rasio LDR dari Bank BRI mendapatkan 85,71%. Di sini ada nilai kredit rasio LDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yang dimana rumusnya nilai kredit rasio LDR sama dengan 115% dikurangi rasio LDR per 1% dikali 4. Nah, pada tahun 2018, rasio LDR-nya Bank BRI tadi 85,71, rasio kredit LDR-nya 117,16, yang dimana predikatnya sehat yang lebih dari 115%. Nah, berdasarkan penilaian rasio LDR untuk Bank Rakyat Indonesia atau BRI, setiap tahunnya berfluktuasi, tetapi masih berada pada predikat sehat karena tidak melewati kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurang dari 94,755. Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan. Nah, di sini ada macam-macam resiko yang terjadi pada Bank BRI, yang dimana ada 4 resiko, yaitu resiko kepatuhan, resiko reputasi, resiko hukum, resiko strategik. Nah, di sini saya akan menjelaskan risiko kepatuhan, yang dimana resiko yang disebabkan bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Yang kedua, resiko reputasi, yang dimana resiko antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank dan persepsi negatif terhadap bank. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu resiko hukum, yang dimana resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sah kontranya. Dalam melakukan usahanya, BRI menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan di mana BRI sebagai tergugatnya terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas,
Bank BRI berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasinya. Posisi laporan keuangan atau tingkat likuiditas Bank BRI pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, BRI telah membentuk cadangan atau disajikan dalam akun liabilitas lain-lain. Untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar 410,878 triliun dan 316,225 ribu triliun rupiah. Nah, manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai. Nah, di sini ada resiko strategik, yaitu resiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak ditetapkan, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank BRI. Nah, bank terhadap perubahan eksternal pada annual report 2014, Bank BRI telah menyusun strategi pertumbuhan di tahun 2015 hingga beberapa tahun ke depan, yaitu dengan penerapan strategi selective growth melalui yang pertama mengoptimalkan penetrasi pasar, yang kedua mempertajam pengembangan channel produk dan delivery, yang ketiga eh, mengoptimalkan portofolio bisnis, yang keempat ada pengembangan pasar secara selektif, yang kelima ada memaksimalkan sinergi dengan perusahaan anak, yang keenam mengoptimalkan penetrasi pasar, dan lain-lain. Nah, di sini strategi corporate ini diterjemahkan dalam strategi bisnis yang terdiri dari strategi aset, dana, permodalan, dan fee-based income, seperti fokus untuk menjaga kualitas kredit yang disertai dengan penyaluran kredit pada segmen dengan yield tinggi dan ATMR rendah. Nah, peningkatan cross-selling produk melalui customer relation management serta peningkatan usage dari bisnis e-banking sehingga dapat mendorong pertumbuhan fee-based income. Adapun untuk support strategi, BRI akan fokus dalam meningkatkan IT performance serta efektivitas bisnis proses dan kualitas layanan tanpa mengabaikan penerapan manajemen risiko dan GCG yang disiplin. Dilihat dari strategi yang dipilih, BRI perlu terus memantau faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi setiap strategi yang dipilih. Nah, di sini manajemen risiko likuiditas Bank BRI menghindari terjadinya konsentrasi likuiditas dan mencegah ketergantungan bank terhadap satu atau beberapa instrumen. Nah, counterparty atau segmen pasar tertentu. Yang kedua, dalam mengelola likuiditas memperhatikan kondisi-kondisi tertentu yang berpotensi menimbulkan kondisi darurat terjadinya terhadap likuiditas bank. Yang ketiga, pedoman pengelolaan likuiditas dievaluasi secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi likuiditas, misi dan strategi bisnis, serta kemampuan permodalan bank secara keseluruhan. Yang keempat, sistem skenario dan asumsi yang mendasari kebijakan dan keputusan ILCO yang dikaji ulang secara berkala. Nah, di sini khususnya terhadap perubahan eksternal seperti ketentuan yang berlaku, kondisi pasar, dan perilaku nasabahnya. Yang kelima, pedoman dan prosedur pengelolaan risiko likuiditas dikomunikasikan likuiditas serta seluruh unit bisnis sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, di sini presentasi tentang
manajemen resiko likuiditas udah kami presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cadangan likuiditas, termasuk dalam cadangan likuiditas, itu adalah simpanan pada bank sentral yang yang harus dijaga pada tingkat saldo minimum tertentu sebagai pemenuhan kewajiban pada regulator dan juga digunakan untuk keperluan operasional bank itu seperti contohnya ada clearing dan juga sebagainya. Nah, dengan demikian kas simpanan pada bank sentral dan juga simpanan pada bank lain bukan sumber likuiditas yang dapat diandalkan, nah terutama dalam keadaan krisis. Kebanyakan itu bank ini mencadangkan likuiditasnya dalam bentuk aset berkualitas tinggi yang dapat dicarikan secara high quality marketable asset. Next. Dan juga ada pinjaman. Nah, sumber likuiditas ini pada sisi kewajiban adalah dana masyarakat dan pinjaman yang dilakukan bank ke pasar untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas. Nah, dalam hal pemenuhan sumber likuiditas, bank ini harus mempertimbangkan antara lain biaya dana, jangka, waktu sumber likuiditas, dan juga konsentrasi pendanaan terhadap sumber likuiditas tertentu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Dani Rakson. Di sini saya akan menjelaskan likuiditas pada Bank BRI tahun 2018, yang dimana perhitungan likuiditas digunakan untuk mengetahui apakah mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera ditagih atau jangka pendek. Perhitungan ini menggunakan rasio loan deposit ratio atau LDR yang membandingkan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Perhitungan nilai kreditnya dengan cara untuk rasio LDR 115% atau lebih diberikan nilai kredit 0. Dan untuk yang kedua, untuk rasio LDR di bawah 115% diberikan nilai kredit 100. Nah, pada tahun 2018, eh, rasio LDR dari Bank BRI mendapatkan 85,71%. Di sini ada nilai kredit rasio LDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yang dimana rumusnya nilai kredit rasio LDR sama dengan 115% dikurangi rasio LDR per 1% dikali 4. Nah, pada tahun 2018, rasio LDR-nya Bank BRI tadi 85,71, rasio kredit LDR-nya 117,16, yang dimana predikatnya sehat yang lebih dari 115%. Nah, berdasarkan penilaian rasio LDR untuk Bank Rakyat Indonesia atau BRI, setiap tahunnya berfluktuasi, tetapi masih berada pada predikat sehat karena tidak melewati kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurang dari 94,755. Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan. Nah, di sini ada macam-macam resiko yang terjadi pada Bank BRI, yang dimana ada 4 resiko, yaitu resiko kepatuhan,
resiko reputasi, resiko hukum, resiko strategik. Nah, di sini saya akan menjelaskan resiko kepatuhan, yang dimana resiko yang disebabkan bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Yang kedua, resiko reputasi, yang dimana resiko antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank dan persepsi negatif terhadap bank. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu resiko hukum, yang dimana resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sah kontranya. Dalam melakukan usahanya, BRI menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan di mana BRI sebagai tergugatnya terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank BRI berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara, bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasinya. Posisi laporan keuangan atau tingkat likuiditas Bank BRI pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, BRI telah membentuk cadangan atau disajikan dalam akun liabilitas lain-lain. Untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar 410,878 triliun dan 316,225 ribu triliun rupiah. Nah, manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai. Nah, di sini ada resiko strategik, yaitu resiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak ditetapkan, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya Bank BRI. Nah, bank terhadap perubahan eksternal pada annual report 2014, Bank BRI telah menyusun strategi pertumbuhan di tahun 2015 hingga beberapa tahun ke depan, yaitu dengan penerapan strategi selective growth melalui yang pertama mengoptimalkan penetrasi pasar, yang kedua mempertajam pengembangan channel produk dan delivery, yang ketiga eh, mengoptimalkan portofolio bisnis, yang keempat ada pengembangan pasar secara selektif, yang kelima ada memaksimalkan sinergi dengan perusahaan anak, yang keenam mengoptimalkan penetrasi pasar, dan lain-lain. Nah, di sini strategi corporate ini diterjemahkan dalam strategi bisnis yang terdiri dari strategi aset, dana, permodalan, dan fee-based income
seperti fokus untuk menjaga kualitas kredit yang disertai dengan penyaluran kredit pada segmen dengan yield tinggi dan ATMR rendah. Nah, peningkatan cross-selling produk melalui customer relation management serta peningkatan usage dari bisnis e-banking sehingga dapat mendorong pertumbuhan fee-based income. Adapun untuk support strategi, BRI akan fokus dalam meningkatkan IT performance serta efektivitas bisnis proses dan kualitas layanan tanpa mengabaikan penerapan manajemen risiko dan GCG yang disiplin. Dilihat dari strategi yang dipilih, BRI perlu terus memantau faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi setiap strategi yang dipilih. Nah, di sini manajemen risiko likuiditas Bank BRI menghindari terjadinya konsentrasi likuiditas dan mencegah ketergantungan bank terhadap satu atau beberapa instrumen. Nah, counterparty atau segmen pasar tertentu. Yang kedua, dalam mengelola likuiditas memperhatikan kondisi-kondisi tertentu yang berpotensi menimbulkan kondisi darurat terjadinya terhadap likuiditas bank. Yang ketiga, pedoman pengelolaan likuiditas dievaluasi secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi likuiditas, misi dan strategi bisnis, serta kemampuan permodalan bank secara keseluruhan. Yang keempat, sistem skenario dan asumsi yang mendasari kebijakan dan keputusan ILCO yang dikaji ulang secara berkala. Nah, di sini khususnya terhadap perubahan eksternal seperti ketentuan yang berlaku, kondisi pasar, dan perilaku nasabahnya. Yang kelima, pedoman dan prosedur pengelolaan risiko likuiditas dikomunikasikan likuiditas serta seluruh unit bisnis sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, di sini presentasi tentang manajemen risiko likuiditas udah kami presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.